Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah Project Web Akuntansi, kita akan membahas berkaitan dengan form supplier. Di dalam form supplier terdiri dari 4 inputan. Yang pertama adalah kode supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Mari kita bahas sedikit tentang kode program dalam pembuatan form supplier. Dalam pembuatan form supplier di sini nanti kita membutuhkan dua file. Yang pertama adalah file supplier.php dan yang kedua adalah supplier edit. Dalam supplier.php di sini nanti kita akan membahas berkaitan dengan fungsi input data dan juga fungsi untuk hapus data. Mari kita bahas untuk yang pertama file supplier.php. Pada baris ke-55 ada tag form action supplier.php method post dengan name adalah fk. Jadi apa yang di antara tag form yaitu di baris 55 sampai dengan baris 84 itu adalah fungsi dari input datanya. Kita lihat pada baris ke-56 dibuatkan sebuah tabel bingkai di mana dalam satu baris terdiri dari 3 kolom yang terdiri dari kode supplier, kemudian titik 2, kemudian input data yaitu input text dengan name adalah KD supplier. Kemudian pada baris 63 dibuatkan satu baris lagi dengan 3 kolom yang terdiri dari inputan untuk nama supplier dan ada input tipe teks dengan name-nya adalah NM supplier. Kemudian baris ke-67 mulai dibuatkan baris baru lagi di mana pada baris ini digunakan untuk menginputkan data alamat. Ada input tipe teks dengan name alamat. Kemudian pada baris yang terakhir di sini ada suatu inputan untuk mendata telepon. Di sini ada input tipe teks dengan name adalah telepon. Kemudian pada baris ke-80 di sini ada fungsi input tipe submit dengan name-nya adalah submit. Kemudian pada baris 81 terdapat input tipe reset yang fungsinya untuk mengkosongkan fungsi dari input tipe teksnya. Baik. Dari semua inputan nanti di sini pada tag form yaitu di baris ke-55 sampai dengan baris ke-84 di sini nanti akan diproses. Prosesnya adalah proses untuk input data. Kita lihat pada baris paling atas di sini. Kita lihat pada baris keempat itu dimulai dari tag PHP-nya, lebih kecil tanda tanya PHP. Kemudian ada fungsi error underscore reporting. Fungsi di sini adalah untuk meniadakan error agar tidak muncul di dalam browser. Kemudian pada baris ke-6 ada fungsi include koneksi.php. Dalam fungsi koneksi.php di sini, maka di sini berfungsi untuk memanggil file koneksi.php.
di mana file koneksi.php ini berhubungan dengan koneksi dengan database. Baik, kita mulai pada baris ke-8, if set dalam kurung $_post submit. Nah, pada baris ke-8 di sini ada fungsi set di sini adalah fungsi yang berhubungan dengan tombol submit yang ada pada baris ke-80, yaitu dengan name adalah submit. Maka, ketika ada fungsi submit di sini, akan terjadi pendeklarasian sebuah variabel, di mana variabel yang dideklarasikan di sini terdapat 4 variabel inputan. Yang pertama adalah pada baris ke-9 kita lihat $kd supplier sama dengan $_post kd supplier. Kita lihat pada kd supplier di sini ini adalah nama dari input tipe teksnya. Kemudian $nm supplier sama dengan $_post nm supplier. Nm supplier di sini adalah nama dari input teks. Jadi ada alamat dan telepon, ini adalah nama dari input teks yang dideklarasikan pada variabel alamat dan telepon. Baik, pada baris ke-14 di sini fungsi untuk uji logika, di mana fungsi uji logika di sini adalah untuk mengontrol keadaan pada variabel kode supplier, nama supplier, telepon, dan alamat. Kita lihat di sini, if jika variabel kd supplier sama dengan tanda petik di sini, tanda petik tunggal ada 2, kosong, maksudnya adalah kosong. Kemudian ada tanda tegak lurus, di sini adalah fungsinya adalah or, atau variabel nm supplier sama dengan kosong, atau variabel telepon sama dengan kosong, atau variabel alamat sama dengan kosong. Maka, yaitu pada baris 16, di sini adalah keadaannya akan dilakukan, maka dia akan menjalankan fungsi JavaScript, yaitu dia akan menampilkan suatu kotak basic box yang tulisannya data gagal disimpan, data ada yang kosong. Jadi ketika pada variabel kode supplier atau nama supplier atau telepon atau alamat tidak diberikan suatu nilai berupa karakter, maka akan muncul pesan data gagal disimpan, data ada yang kosong. Kemudian diberikan fungsi link nanti di sini adalah ke supplier.php. Penutup dari fungsi if yang di atas, kondisi yang lain, jika kondisi pada baris ke-15 terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah selanjutnya di sini, yaitu kondisi else, maka variabel SQL sama dengan insert into supplier. Jadi memasukkan ke tabel supplier dalam kurung. Di sini ada kode supplier, nm supplier, alamat, telepon. Ini adalah nama file yang berada pada tabel supplier. Value-nya di sini berdasarkan dari variabel. Jadi variabel ada kode supplier, tanda petik, tanda petik, variabel nm supplier, ada variabel alamat, dan ada variabel telepon. Kemudian pada baris ke-25,
variable query sama dengan sekali underscore query variable db, variable SQL. Nah, variable db di sini adalah nama variable yang berhubungan dengan file koneksi.php. Variable SQL di sini adalah variable SQL yang berhubungan dengan fungsi insert into supplier pada baris ke-24. Baik, pada baris ke-27 di sini ada fungsi uji logika lagi. Ya, uji logika yaitu untuk menguji uji kondisi. Jika variable query di sini, maka jadi dalam arti terpenuhi, ada data yang masuk, maka nanti akan muncul menjalankan fungsi dari JavaScript, yaitu menampilkan sebuah message box yang tulisannya adalah terima kasih, data sudah tersimpan. Kemudian nanti kalau diklik tombol OK, maka akan balik lagi ke file supplier.php. Exit. Else kondisi lain. Jadi jika pada fungsi query tidak terpenuhi, maka akan muncul juga pesan yaitu data gagal tersimpan. Mungkin ada data kembar. Jadi di sini sebagai data kembar untuk primary key-nya adalah kita merujuk pada kode supplier. Baik, kita coba dulu aja apakah fungsi dari inputan data ini bisa berjalan atau tidak. Kita kembali lagi ke jendela browser kita. Baik, di sini kita ketikkan localhost, kemudian nama folder untuk filenya dilanjutkan dengan nama filenya. Di sini nama filenya supplier.php. Mari kita coba inputkan dengan kode yang sama ya. Kita coba untuk SP002. Namanya CV Santosa, alamat Jalan Meranti, kemudian nomor teleponnya adalah sekarang ini. Di sini juga ada ya kode supplier SP002. Di sini kita juga menginputkan SP002. Yang membedakan adalah pada nama supplier, alamat, nomor teleponnya masih sama. Kita coba klik tombol simpan. Di sini ada Sun, data gagal tersimpan, mungkin ada data yang kembar. Oke aja. Dia akan kembali ke file supplier.php-nya. Maka di sini tidak akan menambahkan data karena ada data yang kembar. Baik, kita kembali lagi ke kode programnya. Kita lihat pada fungsi daftar data supplier. Daftar data supplier. Yaitu dimulai pada baris ke-86. Nah, pada baris ke-86 di sini terdapat suatu tabel bingkai dengan lebarnya adalah 90%, kemudian terdiri dari 6 kolom judul yang terdiri dari nomor, kode supplier, nama supplier, alamat, telepon, dan navigasi. Datanya bisa kita lihat pada baris ke-95 di sini, yaitu fungsi untuk perulangan menampilkan data secara berulang. Kita lihat pada baris ke-97, ada fungsi include koneksi.php. Kemudian, ada variable SQL sama dengan select bintang from spare. Di sini fungsinya adalah select bintang adalah berarti di sini menseleksi semua data field, semua field dari tabel supplier. Kemudian pada baris ke 100 di situ adalah fungsi dari perulangan well. Ya, yang ditampilkan adalah di sini yang pertama adalah pada baris 103 di sini adalah menampilkan variabel baris di sini variabel baris titik. Nah, ini menampilkan variabel baris yang ada di baris 96 bahwa variabel baris nilainya dimulai dari angka 1. Kemudian pada baris 104
kita menampilkan dari field data field dari kode supplier. Di sini ada dolar tampil kurung siku kode supplier. Tampil di sini adalah nama variabel yang berada pada baris ke 100. Kemudian kode supplier ini adalah nama dari fieldnya. Ada kode supplier, nama NM supplier, alamat, dan juga ada telepon. Kemudian kita lihat di sini pada baris ke 110 di sini. Di sini terdapat suatu kolom di mana kolom di sini akan menampilkan fungsi untuk link ke beberapa file. Yang pertama adalah link untuk melakukan penghapusan data dan juga link untuk menuju ke file ubah data. Kita lihat pada baris ke 101 dahulu. Di sini ada ahref sama dengan supplier.php, tanda tanya mode sama dengan delete, and kode supplier sama dengan echo tampil kode supplier. Berarti di sini ada fungsi yaitu untuk menghapus data dengan fungsi mode delete di sini, yang mana acuannya berdasarkan dari kode supplier. Ya, kode supplier. Kemudian linknya itu tulisannya adalah hapus. Kita coba ke browsernya. Ya, kita coba ke browsernya. Kita lihat jika kita taruh pointernya di tulisan hapus, kita lihat pada bagian text bar sebelah kiri, di situ terdapat keterangan localhost add akuntansi supplier.php, tanda tanya mode sama dengan delete, and kode supplier sama dengan sp001. Nah, kemudian jika pointernya saya taruh di bawahnya akan berubah sp002. Nah, di sini adalah fungsi dari penghapusannya adalah dari sini. Nah, kita lihat selanjutnya, kita lihat scriptnya lagi. Fungsi hapusnya adalah ada pada baris dimulai dari 44 sampai dengan 51. Kita lihat include koneksi.php, jadi fungsi untuk menghubungkan ke dalam database. Kemudian di sini kita perhatikan pada baris ke 45. If isset underscore if isset $_get mode. Jadi kalau kita ingin menghapus data atau berdasarkan suatu teks link, kita menggunakan fungsi get. Lebih cenderung ke arah situ. Kemudian sama dengan delete. Jadi menghapus fungsi delete tadi, mode delete. 47 baris 47 variable kode supplier sama dengan $_get kode supplier. Maka di sini kode supplier adalah sebagai acuan. Ini adalah nama variabelnya dari fungsi get-nya tadi. Kemudian perintahnya di sini $SQL sama dengan delete from supplier. Jadi menghapus data dari tabel supplier di mana field kode supplier sama dengan variabel kode supplier. Ya, kita lihat coba untuk menghapus satu data di sini. Kita coba yang SP002. Kita hapus. Apakah Anda yakin? Jika tidak yakin, kita klik batal. Jika kita yakin, maka yang harus kita lakukan, klik tombol OK. Maka data akan terhapus. Baik, sekarang kita coba untuk fungsi editnya. Ya, kita lihat fungsi editnya. Di sini ada kode supplier SP001, kemudian nama suppliernya adalah CV Budi Santosa dengan alamat Jalan Perdana Raya
kemudian teleponnya sekian, sekian, sekian. Kita coba untuk menghapus dari alamat Jalan Perdana Raya, kita ganti menjadi lingkungan industri kecil ya. Kita coba untuk fungsi editnya. Jalan lingkungan industri kecil. Ngalian. Kita simpan. Apakah Anda yakin mengubah data? Jika yakin, maka pilih OK. Nah, di sini alamatnya berubah menjadi Jalan Lek Ngalian. Dalam perubahan data di sini, yang sebagai sumber acuannya adalah pada kode suppliernya. Kita lihat scriptnya pada fungsi editnya. Nah, di sini kita lihat pada baris ke-112 ada fungsi ahrefs yang nge-linknya ke file supplier edit.php. Tanda tanya kode supplier. Nah, ini kode supplier di sini adalah nama alias. Di mana nama aliasnya di sini nanti akan menampung dari file KD supplier. Sekarang kita lihat supplier editnya. Nah, di sini supplier editnya kita lihat pada baris ke-38 pada supplier editnya, yaitu pada baris ke-38 ada form action supplier edit.php. Jadi di sini nanti di dalam tag form mulai baris ke-38 sampai dengan baris ke-77 di sini. Ini nanti datanya yang akan diolah ke dalam form supplier edit.php. Sekarang kita mulai lihat pada baris ke-41 include koneksi.php, jadi untuk menghubungkan file ke koneksi.php-nya, menghubungkan ke database-nya. Kemudian kita lihat variabel kode supplier, ini adalah nama variabel untuk menampung nilai dari fungsi alias KD supplier, ya, untuk menampung nilai alias dari kode supplier yang berada pada baris 112 pada file supplier.php. Kita lihat di sini variabel SQL sama dengan select bintang, menseleksi bintang from dari tabel supplier, di mana field KD supplier sama dengan variabel KD supplier. Variabel query sama dengan MySQL underscore query variabel DB, variabel SQL. Kemudian baris 46, variabel tampil sama dengan MySQL underscore fetch sock di sini. Ini untuk menampilkan data secara individu berdasarkan dari field kode supplier dari alias atau variabel kode supplier. Kita lihat di sini pada kode supplier ini di sini terdapat suatu input tipe teks. Ya, ada input tipe teks dengan name-nya adalah kode supplier. Kemudian di dalam kode supplier tadi, input teks di kode supplier diberikan suatu nilai. Nilainya adalah diambilkan dari field kode supplier. Kemudian di sini ada fungsi read only. Maksud dari fungsi read only di sini adalah tipe teksnya dia tidak bisa dilakukan perubahan data. Jadi yang bisa dilakukan perubahan data adalah berdasarkan dari nama supplier, alamat, dan telepon. Kita lihat pada baris ke-57 ada input text, name-nya adalah nm supplier, kemudian datanya yang dimasukkan adalah berdasarkan dari field nm supplier. Kemudian pada baris ke-63 terdapat input tipe teks dengan name adalah alamat. Kemudian di sini value-nya diambilkan data dari field alamat. Dan pada baris ke-68 ada input tipe teks telepon yang nilainya diambilkan dari field telepon. Perhatikan di sini pada baris ke-73 ada input tipe submit. Ya, input tipe submit kemudian name-nya adalah submit. Kemudian ada fungsi onClick
return konfirmasi. Apakah Anda yakin mengubah data? Dia ada fungsi checkbox nanti ketika kita klik tombol submit. Ketika itu kita pilih oke, maka dia akan menjalankan perintah yang ada di baris paling atas sendiri, yaitu di sini pada baris ke-7 if is set dalam kurung $_post submit. Maka di sini dia akan mendeklarasikan suatu variabel, ada variabel kode supplier, ada variabel NM supplier, ada variabel alamat, dan variabel telepon. Pada variabel 4 di sini, dia akan menampung nilai dari input teks, ada kode supplier, NM supplier, alamat, dan telepon. Nah, kita lihat pada fungsi ubah datanya, ada di baris ke-16, variabel SQL sama dengan update. Ada perubahan menggunakan fungsi MySQL-nya di sini, perintah SQL-nya update supplier, jadi mengubah tabel supplier set kode supplier sama dengan variabel kode supplier, fill NM supplier sama dengan variabel NM supplier, fill alamat sama dengan dari variabel alamat, dan fill telepon berdasarkan dari variabel telepon. Perhatikan ketika fill terakhir tidak perlu menggunakan fungsi tanda koma lagi. Where di mana acuannya adalah berdasarkan dari fill kode supplier sama dengan variabel KD supplier. Baris ke-21 variabel query sama dengan MySQL query $db, $SQL if jika query fungsi query di sini terpenuhi akan menuju ke file supplier.php. Kemudian jika tidak terpenuhi maka nanti ada pesan gagal menyimpan perubahan. Jadi begitulah fungsi dari input data, hapus data, dan ubah data pada form supplier. Mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan nanti bisa meninggalkan suatu pesan ke WhatsApp saya atau bisa meninggalkan jejak digital di channel YouTube saya. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.